Hai, kembali lagi bersama saya Amelia Savitri, asal kampus TIA Makassar Maju. Kali ini saya akan membahas tentang materi etika bisnis. Selamat menonton. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis merupakan suatu aturan, rangkaian prinsip, aturan atau norma yang harus diikuti apabila menjalankan bisnis ini menurut Jeff Madura 2001. Dan adapun etika bisnis terkait dengan masalah penilaian terhadap kegiatan dan perilaku bisnis yang mengacu pada kebenaran atau kejujuran. Kebenaran di sini yang dimaksud adalah etika standar yang secara umum dapat diterima dan diakui prinsip-prinsipnya baik oleh masyarakat, perusahaan, dan individu itu sendiri. Lingkungan bisnis yang mempengaruhi perilaku etika. Banyak perusahaan yang kurang berhasil dalam berusaha karena kurangnya jujur terhadap konsumen dan tidak menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh konsumen. Dalam hal ini, peran manajer sangat penting dalam mengambil keputusan bisnis yang terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku etika dalam bisnis, yaitu yang pertama, kepemimpinan. Kepemimpinan yang beretika menggabungkan antara pengambilan keputusan yang beretika dan perilaku yang beretika. Tanggung jawab utama dari seorang pemimpin adalah membuat keputusan yang beretika dan berperilaku beretika pula. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, yaitu yang pertama, mereka berperilaku sedemikian rupa sehingga sesuai dengan tujuan dan tujuan organisasi. Yang kedua, mereka berperilaku sedemikian rupa hingga secara pribadi dia merasa bangga akan perilakunya, diambilnya dirinya sendiri, mereka berperilaku dengan teguh. Ini berarti berperilaku waktu bukan hanya bila dia merasa nyaman untuk melakukannya. Dan yang ketiga, seorang pemimpin yang beretika menurut Blecker dan Piel memiliki ketangguhan untuk tetap pada tujuan dan mencapai apa yang dicita-citakannya. Mereka berperilaku secara konsisten dengan apa yang benar-benar penting. Dengan kata lain tetap menjaga perspektif. Yang kedua adalah strategi dan reformasi. Fungsi yang penting dari manajemen adalah untuk kreatif dalam menghadapi tingkat persaingan untuk membuat perusahaan mencapai tujuan perusahaan, terutama dari sisi keuangan, tanpa harus menodai aktivitas bisnisnya. Berbagai kompromi etika, sebuah perusahaan yang jelek akan memiliki kesulitan yang besar untuk menyelaraskan target yang ingin dicapai perusahaannya dengan standar etika. Keseluruhan strategi perusahaan yang disebut excellent harus bisa melaksanakan seluruh kebijakan perusahaan guna mencapai perusahaan dengan cara yang jujur. Yang ketiga, karakter individu. Perjalanan suatu perusahaan tidak lain adalah karena peran banyak individu dalam menjalankan fungsi-fungsi dalam perusahaan tersebut. Perilaku para individu ini tentu akan sangat mempengaruhi tindakan mereka di tempat kerja atau dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi karakter individu. Yang pertama adalah pengaruh budaya. Pengaruh budaya ini adalah pengaruh nilai-nilai yang dianut dalam lingkungan. Faktor kedua, perilaku ini akan dipengaruhi oleh banyak lingkungan yang dibuat di tempat kerja. Dan faktor ketiga adalah berhubungan dengan lingkungan luar tempat dia hidup berupa kondisi politik, hukum, serta pengaruh halaman. Yang keempat adalah budaya perusahaan. Budaya perusahaan adalah suatu kumpulan nilai-nilai, norma-norma, ritual, dan pola tingkah laku yang menjadi suatu karakteristik suatu perusahaan. Setiap budaya perusahaan akan memiliki dimensi yang menurut tidak hanya oleh kebijakan formal perusahaan, tapi juga karena kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang berkembang dalam organisasi perusahaan tersebut, sehingga kemudian dipercaya sebagai sesuatu yang dapat ditandai mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Budaya-budaya perusahaan inilah yang membantu terbentuknya dan moral di tempat kerja, juga moral yang dipakai untuk melayani para stakeholder-nya. Kepedulian antara pelaku bisnis terhadap etika bisnis.
dalam suatu perusahaan yang memiliki peranan yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu bisnis yang kokoh dan kuat dan memiliki daya saing yang tinggi, serta memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai yang tinggi. Perilaku etis dalam kegiatan bisnis adalah sesuatu yang penting demi kehidupan bisnis itu sendiri. Bisnis yang tidak etis akan merugikan bisnis itu sendiri, terutama jika dilihat dari perspektif jangka panjang. Bisnis yang baik bukan saja bisnis yang menguntungkan, tetapi bisnis yang baik adalah selain bisnis yang menguntungkan, juga bisnis yang baik secara moral. Tolak ukur dalam etika bisnis adalah standar moral. Seorang pengusaha yang beretika selalu mempertimbangkan standar moral dalam mengambil keputusan. Apakah keputusan ini dinilai baik atau buruk oleh masyarakat? Apakah keputusan ini berdampak baik atau buruk bagi orang lain? Atau apakah keputusan ini melanggar hukum? Sumber daya manusia merupakan ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip etika dalam hubungannya dengan manusia dan kegiatannya. Perlu adanya suatu konsep etika yang terintegrasi ke dalam fungsi-fungsi dalam organisasi. Manajemen sumber daya manusia dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting. Manajemen sumber daya manusia yang pertama, fungsi manajerial. Yang pertama itu perencanaan atau planning. Yang kedua, perorganisasian atau organisasi. Yang ketiga, penghargaan atau direction. Yang keempat, pengendalian atau controlling. Dan adapun fungsi operasional yang pertama, pengadaan tenaga kerja atau pengadaan SDM, itu rekrutmen. Yang kedua, pengembangan. Yang ketiga, kompensasi. Yang keempat, pengintegrasian. Yang kelima, pemeliharaan. Dan yang keenam, pemutusan hubungan kerjaan. Terdapat 3 kewajiban karyawan terhadap perusahaan. Yang pertama, ketaatan. Karyawan harus mematuhi perintah dan petunjuk atasannya. Namun, ada beberapa hal yang tidak harus dipatuhi karyawan, yaitu yang pertama, pelanggaran. Maksud tidak wajar adalah perintah yang tidak diberikan demi kepentingan perusahaan. Yang ketiga, karyawan tidak perlu mematuhi perintah yang memang demi kepentingan perusahaan, tetapi tidak sesuai dengan batasan yang disepakati ketika ia menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Karyawan tidak perlu bahkan tidak boleh mematuhi perintah yang menyuruhnya melakukan sesuatu yang tidak bermoral. Kedua, karyawan tidak wajib mematuhi perintah atasannya yang tidak wajar, walaupun dari segi etika tidak ada. Yang kedua, konfidensialitas. Konfidensialitas berasal dari kata Latin confidens yang berarti mempercayai. Kewajiban konfidensialitas adalah kewajiban untuk menyimpan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dengan menjalankan suatu profesi. Kewajiban konfidensialitas tidak berlaku selama karyawan bekerja di perusahaan, tetapi berlangsung terus setelah ia pindah kerja. Dasar untuk kewajiban konfidensialitas dari karyawan adalah hak kekayaan intelektual dari perusahaan. Yang ketiga adalah loyalitas. Loyalitas berarti setia. Faktor utama yang dapat membahayakan terwujudnya loyalitas adalah konflik kepentingan. Artinya konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan perusahaan. Karyawan tidak boleh menjalankan kegiatan pribadi yang bersaing dengan kepentingan perusahaan berdasarkan kontrak atau persetujuan implisit. Karyawan wajib melakukan perbuatan tertentu demi kepentingan perusahaan, tidak boleh melibatkan diri dalam kegiatan lain yang terbentur dengan kegiatan tersebut. Terdapat 3 kewajiban perusahaan terhadap karyawan. Yang pertama, perusahaan tidak boleh mempraktekkan diskriminasi. Yang kedua, perusahaan harus menjamin kesehatan dan keselamatan kerja. Dan yang ketiga, kewajiban memberikan gaji yang adil. Etika berasal dari kata ethos, bahasa yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat. Adapun pengertian dari etika teknologi informasi adalah asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, adat atau sopan santun, nilai mengenai benar dan salah, hak dan kewajiban tentang teknologi informasi yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat dalam pendidikan. Penggunaan internet.
Kementerian Komunikasi dan Informasi Kemenkominfo mengungkapkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95% menggunakan internet untuk mengakses jaringan sosial. Dalam dunia bisnis, etika sangat diperlukan untuk mengelola dan menjalankan sebuah bisnis dengan etika yang baik. Secara otomatis akan lebih mudah berkembang. Etika yang diterapkan di dalam suatu perusahaan akan membantu membentuk nilai, norma, serta perilaku karyawan dan pemimpinnya. Dan ilmu teknologi. Yang pertama, kemajuan teknologi informasi yang cepat dapat mempermudah antara suatu tempat dan tempat lain. Yang kedua, semakin maraknya penggunaan teknologi informasi akan membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga, bisnis yang berbasis teknologi informasi atau yang biasa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi-transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. Dan yang keempat, informasi yang dibutuhkan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Kerugian penggunaan ilmu teknologi informasi. Yang pertama, dengan pesatnya informasi teknologi baik di internet maupun di media lainnya membuka peluang masuknya hal-hal berbau fiksi maupun kekerasan yang semakin mudah. Dan yang kedua, dengan mudahnya melakukan transaksi di internet akan semakin memudahkan transaksi yang dilarang seperti transaksi barang selundupan atau transaksi narkoba. Masalah etika bisnis dalam ilmu teknologi. Yang pertama itu masalah privasi, yang kedua akurasi, yang ketiga properti, dan yang keempat akses. Informasi yang kejahatan komputer, yang kedua kejahatan dunia maya, dan yang ketiga kejahatan e-commerce. Produksi adalah prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menyatakan benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Etika dalam manajemen produksi. Etika bisnis memberikan banyak manfaat positif dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Bagi perusahaan, kalau Anda sudah terbiasa menerapkan etika dalam keseharian, tentu tidak sulit untuk menerapkannya dalam berbisnis. Kuncinya adalah jangan sampai kegiatan bisnis Anda mengganggu kegiatan bisnis lain. Faktor penting dalam melakukan kegiatan produksi yang pertama itu keterbukaan, yang kedua kejujuran, dan yang ketiga rendah hati. Ekonomi global. Istilah globalisasi secara sederhana dipahami sebagai proses pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam suatu sistem ekonomi global. Proyek-proyek atau pekerjaan secara global terjadi ketika disetujuinya pemberlakuan secara global suatu mekanisme perdagangan yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan perdagangan bebas dalam bulan April 1994. Isi dalam perjanjian tersebut dikenal dengan nama GATT atau General Agreement on Tariff and Trade. Etika dunia usaha atau etika bisnis tidak terlepas dari pembahasan kita mengenai perilaku atau stakeholder-nya, yaitu pelaku ekonomi dan bisnis, pemerintah dan masyarakat dengan nilai-nilai dalam dunia usaha, keanekaragaman serta kelembagaannya. 3. Keputusan pokok manajemen keuangan, pemerolehan atau akuisisi, pembiayaan atau pembelanjaan, dan manajemen aktiva secara efisien. Peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat, menghadapi tantangan dalam mengelola aktiva secara efisien dalam perubahan yang terjadi pada persaingan antar perusahaan, perekonomian dunia yang tidak menentu, perubahan teknologi, dan tingkat inflasi dan bunga yang berfluktuasi. Lingkup manajemen keuangan adalah suatu ruang lingkup kegiatan perusahaan dalam mengelola keuangan secara optimal dengan sumber daya keuangan yang terbatas tapi dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai keuntungan yang optimal sesuai dengan tujuan perusahaan. Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan atau stakeholder mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.
keuangan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau General Acceptance Accounting Principles. Dalam laporan, prinsip dan konsep akuntansi dikembangkan dari hasil penelitian praktik akuntansi sehari-hari dan pengumuman dari lembaga yang membuat, yaitu yang pertama, Financial Accounting Standard Board atau FASB menerbitkan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasinya, dan yang kedua, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).